Muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang di DPI Muda. Let's go. Yes, kita masih dalam euforia karena bro timnas banget bro, kita berdua bro. Iya bro, makanya akhirnya Myanmar bisa ditumbangkan ya, walaupun memang agak sedikit struggling di babak pertama, tapi untungnya di babak kedua yang penting 3 poin. masuk ke Asnawi langsung 3 poin. Asnawi W-nya win bro. Pas banget. Kelas. Dan seperti biasa barengan sama gue Dazu, pada Faye, Rizal Pahlevi dan tamu kita dari KPI ada Andrew. Halo Andrew. Introducing silakan. Gimana Andrew? Thank you ya udah diundang ke sini ya. Udah siap banget nih bawa teks proklamasi. Nyapin data dia. Belajar dari senior. Wih. Iya. Andrew ini berarti asli Jakarta. Gue orang Batak. WB. Apa tuh? Uang Batak. Uang Batak. Merantau ke Jakarta. Ya, ngikut orang keluarga kayak di sini. Jangan-jangan masih ada satu darah sama Bang Valen. Jangan-jangan lagi. Enggak sih. CEO. Raja Nenggolan sih gue sih. Wih, Raja Nenggolan. Ini buat data statistik aja nih ya. Berarti selama KPI Muda, DPI Muda ini ada, yang paling banyak peserta kita undang dari KPI sejauh ini orang Batak. Ada Andrew, Joshua, sama abis itu itu juga Batak juga tuh awal-awal. Togik. Oh iya benar. 3 orang Togik. udah. WB, Wong Batak nih, 3 orang. Mantap. Ini bukan karena CEO kita orang Batak. Bukan ya. Bukan. Oke, kita mulai aja karena baru aja rame juga di media. Ini muncul nih 11 nama yang masuk dalam FIFPro World 11. Dimana kalau kita lihat banyak nama-nama yang masuk. Ini ya. Ini ada nih ya daftar dari mulai kiper Ederson. Wow. Yang kayaknya ada yang lebih baik ya. Sebenarnya iya, gue juga mikir gitu loh. Ada Carvajal, Rudiger, Van Dijk, De Bruyne, Rodri, Toni Kroos, Bellingham, Mbappe masuk ke dalam situ. Haaland yang musim kemarin juga kayaknya bukan musim terbaik ya. Ada juga Vinicius Junior yang emang tapi layak ya, ada 2 kandidat Ballon d'Or yang masuk ke dalam FIFPro World 11 ini. Yes. Ngelihat nama-nama di sini, siapa yang nggak pantas? Kalau nggak pantas, menurut gue yang gue agak berat sih ngeliat di posisi kiper ya, Ederson. Karena di periode akhir Manchester City di musim lalu, ketika mereka menjadi juara pun juga di 2 bulan terakhir kan dia tergantikan sebenarnya. Karena faktor cedera juga. Ortega di sana dan Ortega penyelamatannya juga bagus dari Heung-min Son, dan menurut gue alasan pemilihan Ederson ini agak dipertanyakan juga. Tapi kalau kita ngomongin ke pesaing-pesaingnya, beruntungnya bagi Ederson pesaing-pesaingnya juga pada cedera cuy. Iya sih, Alisson musim lalu juga banyak cedera. Courtois musim lalu hampir 1 musim absen. Sekalinya main ya di final Liga Champions. Jadi secara pesaing-pesaingnya juga banyak banget yang absen, kiper-kiper yang kelas dunia, dan Neuer juga musim lalu bukan musim terbaik bagi dia. Jadi ini kiper yang pemilihannya secara harus dipertanyakan, tapi kalau dipikirin secara kualitas cukup aja lah, cukup tapi nggak mutlak gitu. Nggak dibandingkan posisi-posisi lainnya di FIFPro yang sekarang ini, mungkin posisi-posisi lainnya menurut gue masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau untuk Ederson sendiri ini only just lah istilahnya, tipis ini kemenangan dia ini. Tapi menurut lu yang lebih layak siapa kalau bukan Ederson? Itu dia. Iya kan, nggak ada yang lain. Secara yang lain tuh agak susah gitu, karena faktor kalau dari kualitas sebenarnya Courtois jauh kualitasnya lebih bagus dari Ederson. Tapi cedera semua. Itu dia. Alisson juga kualitasnya jauh di atas di Ederson ini, tapi faktor dia cederanya itu yang menurut gua agak mengganggu. Jadi menurut gua Ederson menangnya mungkin menang secara tipis lah. Pesaing-pesaingnya beruntung bagi dia, pesaing-pesaingnya lagi pada cedera juga. Iya. Kalau lo menurut siapa yang menurut lo nggak layak di Gue lebih nggak layak sih, gue nggak tahu soalnya karena gue ngelihat di World 11 ini menurut gue pemain-pemainnya memang sebenarnya sudah layak, tapi ada satu nama yang perlu diperbincangkan. Siapa tuh? Saliba masuk. Saliba kemana maksudnya? Oke, ada Dani Carvajal, ada Van Dijk dan juga Rudiger. Tapi kalau misalnya kita gantiin salah satu dari 3 pemain ini, siapa yang mau digantiin? Kita juga bingung soalnya kontribusinya juga di klub itu juga sangat baik, apalagi Carvajal sampai ke Euro, ke bawah Euro dia. Final Liga Champions. Rudiger. Ya, kalau Rudiger mungkin yang masih bisa diperdebatkan karena Van Dijk kita lihat kemarin juga musim lalu juga sebenarnya bukan musim terbaiknya dia, tapi dia tetap bermain konsisten. Dan Saliba ini bermain konsisten tidak hanya di klub tapi di timnas juga, tapi sayangnya emang nggak masuk di sini. Jadi kalau menurutku sih Saliba ya. Dan salah satu musim terbaiknya Saliba kemarin. Yes. Iya, benar. Kalau menurut lu siapa yang menurut lo ada nama yang nggak masuk, atau mungkin nama-nama di sini ada yang nggak pantas masuk ke FIFPro? Kalau menurut gue setuju sama Rizal ya. Itu Ederson sih kurang memuaskan ya. Benar. Soalnya gue lihat Manchester City juga defense-nya bagus juga. Jadi dia kiprah dia di kiper itu belum kelihatan tuh maksimal mungkin gitu loh. Beda dengan Ederson Morales atau si
kok Morales sih? Martinez ya, Emi Martinez ya. Gue lihat di sini, gue kemarin tadi catat itu beberapa. Asik kasih catatannya. Data. Senior, belajar dari senior. Ya, Martinez itu clean sheet-nya season lalu tuh 14. Sedangkan Ederson itu cuma 2 gitu. Wow. Cuma 3 gitu loh. 2 clean sheet. 3. Itu maksudnya perbandingan jauh banget gitu loh. Ya kan? Dari situ gue bisa melihat bahwa menurut gua fungsi utama kiper itu saving gitu loh. Kalau lo ngalurin bola apa segala macam nilai plus. Tapi menurut gua saving. Nah, savingnya Martinez ini membuat 14 clean sheet, bro. Gila di IPL satu clean sheet-nya susah gitu loh. Apalagi Aston Villa lagi kan. Aston Villa lagi gitu loh. Tapi menurut gua juga KDB juga menurut gua agak kurang di situ. KDB. Gitu. Karena emang musim lalu kan dia nggak banyak main. Benar. Iya kan, banyak dia cedera juga kan. KDB kan. Menurut gua yang cocok di situ kenapa nggak dipanggil si Florian Wirtz? Gitu. Oh iya. Ada Leverkusen, Leverkusen kan emang dia bersama Leverkusen kan meng-carry banget gitu loh, bersinar banget. Di Jerman juga sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat. Dia duet sama Musiala, dia juga nggak jelek-jelek amat loh. Menurut gue itu sebagai bisa bahan pertimbangan. Ya mungkin kan pemilihan ya, maksudnya kan subjektif juga kan dari kapten, dari pelatih juga gitu kan. Itu membuat kayak mungkin KDB itu masih layak gitu loh. Tapi kalau gue sendiri KDB menurut gue sangat layak masuk di sini. Kalau menurut gue KDB ini layak banget karena musim lalu dia kan di awal musim absen ya. Ini kita berbicara musim 2023 2024 gitu. Jadi di awal musim absen, periode dia baru bisa main itu periode di Januari sampai di akhir musim. Dia akhirnya bisa tersedia terus. Tapi kalau dari datanya dia ini asisnya bahkan cuma perlu pakai setengah musim dong, tapi data asisnya sama kayak Odegaard gitu. Jadi menurut gue dia ini punya peran penting dalam membantu City untuk meraih title Premier League di musim lalu. Karena menurut gua kalau dia nggak sembuh tepat waktu di Januari waktu itu, belum tentu City bisa juara gitu. Karena kita harus ingat ketika dia belum sembuh, baru-baru sembuh itu kan City ngejar buntut istilahnya. Puncaknya Liverpool, habis itu ada Arsenal juga di area-area situ, dan habis itu setelah dia balik, gue bahkan sempat meragukan juga apakah dengan usianya KDB yang udah nggak muda lagi, cederanya cukup panjang, bisa nggak tuh dia bisa langsung ngejar performa kayak sebelum-sebelumnya, padahal dia udah absen panjang. Tapi nyatanya dia masih sanggup ngelakuin itu dan 10 assist loh. Dia hanya dari separuh musim. Jadi menurut gue ini faktor penting kenapa City juara musim lalu, karena peran KDB sembuhnya tepat waktu. Gue nyambungin dari Rizal juga mungkin karena KDB mungkin baru main dari Januari, tapi kalau dari FIFPro ini yang eligible untuk dilakukan voting adalah pemain yang sudah bermain sebanyak 30 kali. Jadi KDB dalam waktu yang tepat itu untuk masuk dalam voting dari FIFPro World 11 ini berbanding dengan Wirtz yang kita tahu sangat konsisten dari awal musim. Walaupun sangat konsisten, tapi kita tahu levelnya bermain di Europa League. Europa League. Kalau Bundes mungkin kalau secara liga oke lah. Itu salah musim terbaiknya Leverkusen dan musim terbaiknya Florian Wirtz, tapi kalau dibandingin impact yang didapatkan oleh City bersama De Bruyne itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar ya. Tapi dia di Euro main enggak sih De Bruyne? Main tapi kan Belgia satu tim juga bisa ketolong lah kayaknya. Maksud gua itu gitu loh. Kalau lu masuk FIFPro berarti lu harusnya bisa sukses di timnas, sukses juga di klub gitu. Ya betul. Sama halnya kalau kita lihat di lini depan ada nama-nama seperti Mbappe, Haaland, yang mereka kan cuma bersinar di klubnya kan? Iya kan. Vini juga cuma bersinar di klubnya kan. Tapi kalau gua sendiri, gua udah setuju banget 3 di depan ini, Suf. Nggak ada lawan sih. Nggak ada lawan. Lautaro, kita harus ingat, Koci kan selalu bilang, gue pengen lihat itu Vini kalau nggak ada Benzema kayak apa. Ternyata nggak ada Benzema makin bersinar juga musim lalu, subur-subur juga walaupun ada faktor Bellingham di sana. Abis itu Haaland, ya lu tadi di pembukaan bilang bukan musim terbaik dia, tapi golnya tetap banyak, 20 gol lebih juga, garansi gitu hal sebegitu. Dan juga Kylian Mbappe, walaupun musim lalu bukan musim terbaik dia, bahkan di awal musim juga dia sempat diasingkan ya sama si Enrique ya. Tapi di musim lalu Mbappe itu continuity-nya gitu, keberlanjutan dia, di mana dia udah 6 musim berturut-turut jadi top skor di Ligue 1. Jadi menurut gue dari level konsistensi menurut gue layak diapresiasi juga. Dan bahkan lagi-lagi walaupun dia di awal musim diasingkan, total tetap hampir 30 gol cuy musim lalu di Ligue 1. Jadi menurut gue dari segi performa dia bersama klub, walaupun lu mau bilang Liga Petani, tapi menurut gue level itu tetap luar biasa Mbappe. Walaupun di Euro hilang ya dia sama sekali enggak kelihatan. Tapi kalau dibandingin sama Lamine Yamal, karena kan dia juga bersinar di Barcelona, bersinar juga di Euro bareng sama Spanyol. Oh itu tricky sebenarnya. Iya, gue suka banget sama Yamal. Even Ballon d'Or deh kemarin kan terlibat peringkatnya lebih atas. Iya. Itu tricky sih, tapi menurut gue perbandingan ini ya mungkin start musim ininya musim lalu kan dia masih beririsan sama kondisinya bersama Xavi gitu kan. Jadi menurut gue masih agak. Tapi menurut gue nggak bisa apple to apple membandingkan Mbappe dengan Lamine Yamal gitu. Menurut gua dari segi statistik juga berbicara gitu kan. Gue juga tadi lihat bahwasanya asik banyak statistiknya dipersiapkan. Belajar senior. Iya, lagi-lagi ya tetap ya. Gue lihat itu di season lalu ya, Mbappe itu 44 gol. All competition. 10 assist gitu loh. 40 dan sedangkan Lamine Yamal itu cuma
7 gol dan 9 assist gitu. Itu maksudnya kalau 44 ke 30 mungkin bisa ada tapi kan kita juga nggak bisa menilai cuman hanya dari gol dan assist doang. Benar. Impact of the game-nya juga. Benar. Impact of the game ya. Juga bisa. Tapi kan memang si Mbappe dia bersinar juga di Madrid juga gitu loh. Dia kita pindah, dia bersinar di Madrid juga. Oh, udah bersinar nih? Bersinar dong. Waduh. Bersinar dong. Yakin lu? Yakin Bersinar dong. di Madrid. Mungkin kepalanya bersinar. Permainannya gue nggak tahu. Wah, ini menarik ini. Fans Madrid soalnya lu ya. Lu udah cukup puas gitu sama even Mbappe aja ngerasa kan kemarin sampai bikin story loh dia. Bikin story lo minta maaf loh. Tapi lu mengatakan Mbappe bersinar musim ini. Bersinar. Cukup bersinar. Apa Landasannya? Statistik berbicara lagi. Statistik berbicara lagi itu. Bahwasanya dia one bad game lu nggak bisa menjadi keputusan lu itu lu jadi bad player menurut gua. Menurut gua. Soalnya kan dia ngilang di pertandingan yang memang harus ada dibutuhin benar gitu kan. Benar, tapi memang setelah ini kan dia satu gol gitu loh. Itu membuktikan bahwasanya dia konsistensi dia ada walaupun nggak every week dia bikin gol. Tapi minggu kemarin kan di match terakhir kan dia bikin 1 gol kan. Satu gol cukup lah. Golnya bagus lagi ya. Sebagai striker kan dia. 1 gol cukup kali 38 match 38 gol. Gila. Secara perhitungan satu aja, satu cukup satu. Menarik sih point of view lo soal Mbappe bersama Madrid karena di satu sisi kalau kita ngeliat data dia juga pemain paling banyak buang-buang peluang sebenarnya. Benar. Bukan cuma di Madrid, di La Liga bahkan. Dia total kurang lebih 13 sampai 14 kali peluang besar dia lewatkan. Itu kategorinya peluang besar lagi. Tapi menurut gua di satu sisi kita bisa ngeliat Mbappe belum bisa memaksimalkan perannya secara baik bersama Real Madrid. Tapi di satu sisi artinya Madrid sebenarnya dibilang buruk banget enggak juga. Karena terbukti peluangnya tetap bisa nyiptain banyak, tinggal masalah konversi peluangnya aja nih. Berarti salah Mbappe sejauh ini masih begitulah dia. Tapi kalau sampai dia nemu momen performa dia kayak PSG lagi, menurut gua Madrid bakal ngeri lagi. Tapi menurut lu bakal bisa? Bakal bisa. Bahkan gue masih favoritin Madrid juara musim ini. Iya. Dan kemarin ngomongin champion masih nggak boleh nyoret Madrid soalnya kita. Champion gue masih favoritin Madrid juga. Bahaya ini tim. Masih bahaya. Dia tinggal nunggu waktu ya? Iya jelas. Semoga ya enggak. Ada tim gua. Ada tim gua. Mencari afirmasi sebenarnya ya. Mencari validasi sebagai fans Madrid. Gue di jalan yang benar gak ya? Masih ada tim gua. Iya. Berarti so far kalau tadi kan si Rijal setuju tuh top 3 di depan ya. Kalau lu setuju nggak di 3 depan? Setuju kalau gua karena kalau ngomongin FIFA Pro World 11 ini cuma dihitung sampai 14 Juli 2024. Jadi turnamen terakhirnya adalah Euro. Nah, kalau kita ngomongin secara rangka turnamennya, Mbappe ini konsisten dari awal sampai akhir walaupun memang di Euro nggak terlalu kelihatan. Tapi Lamine Yamal ini di awal musim juga nggak terlalu tune in sama permainan Xavi. Dia baru main bagus itu di akhir-akhir musim, ngasih impact 5 gol juga di La Liga sampai akhirnya di Euro baru dia meledak di sana. Jadi kalau ngomongin konsistensi ya emang Mbappe lebih layak untuk di FIFA World 11. Tapi kalau untuk sekarang itu bisa jadi perdebatan karena memang dua-duanya punya impact yang sama-sama besar buat timnya. Sepakat. Kalau lu? Menurut gua Yamal itu bagus di Spanyol karena seluruh tim itu bagus gitu loh. Iya kan, lu dari kiper, dari back, dari kiper juga bagus. Unai Simon. Iya. Kiper, back, tengah nggak usah diragukan Rodri. Yes. Ya kan, penyerang lu adalah Lamine Yamal gitu loh. Ya kan, itu mereka juga bermain dengan compact. Ngegolin juga nggak harus striker, midfielder juga bisa ya kan, benar kan? Iya, mereka tuh memang satu tim itu memang bagus gitu loh. Makanya ditambah kebagusan tim Spanyol, didongkrak dengan kemampuan Lamine Yamal. Menurut gue itu best. Berkah banget. Ya, berkah banget. Di situ tapi pemain Prancis juga gak kalah bagus loh sebenarnya. Ya, memang. Gue juga bingung maksudnya kenapa Prancis gak bisa meledak kemarin di Euro kemarin. Nonton Prancis di Euro kemarin ngantuk banget. Itu Deschamps udah usang sih menurut gue, taktiknya udah kebaca juga. Apalagi gue ngelihat juga maksudnya Mbappe sentris banget di depan dan Mbappe udah di lock sama defender-defender lawan. Jadi agak sulit untuk cetak gol buat Prancis kemarin di Euro. Dan kalau kita ngomongin FIFA Pro lagi, kalau berdasarkan hasil votingnya, pemain yang paling mayoritas suara paling gede itu Jude Bellingham ya. Jude Bellingham menurut gue udah paling gak ada debat. Menurut gue berdasarkan performa dia bersama Madrid di musim lalu itu udah luar biasa banget sih. Dan menurut gue dia pemain yang paling emang berkontribusi. Konsistennya luar biasa. Bahkan jumlah angka gol dia bersama Madrid di musim lalu udah melampaui jumlah 3 tahun dia bersama Borussia Dortmund gitu. Jadi menurut gue musim lalu emang musimnya Bellingham banget. Ditambah faktor La Liga dan Liga Champions, menurut gue itu garansi buat Jude Bellingham ada di FIFA Pro ini. Rada Cruz.
Ada Toni Kroos. Iya, itu juga. Faktor juga sih. Tapi Bellingham tetap bagus lah. Iya, bagus. Nggak, sakit hati aja nggak jadi ke Liverpool. Waduh, iya. masih dendam ya ternyata ya. Itu siapa yang bikin rumor sih dulu? Padahal dia sendiri juga bilang nggak sedekat itu kan. Jadi kita berharap ya debut. Iya, jadi kalau menurut Jebret Tim siapa nih pemain-pemain yang layak atau mungkin nggak layak dimasukin ke FIFA Pro World 11 ini, atau mungkin siapa yang lebih layak? Coba tulis di kolom komentar. Yes. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, seperti biasa kita bakal main games dulu dalam trivia 5 detik di hat-trick. Hayo. Siapin dulu. Aduh. Ini gamesnya lebih menantang karena kalau kalian lihat di sini udah ada lakban, udah ada cabe, Udah banyak properti ya? udah banyak properti. Jadi nanti yang kalah ini hukumannya lebih ekstrim karena di game pertama ini hukuman pertama adalah waxing pakai lakban. Waxing. Oke, di bagian apa ya? Mainkan. Di bagian dagu kan? Kalau Rizal kan? Jangan dong. Jangan Hilang ini. bagian bawah aja. Apa tuh? Kaki. Kaki. Kirain. Kurang ajar kalau bawa yang lain mah. Gini. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebelumnya bel dulu. Aduh iya ada bel ya. Ada bel lagi. Ada bel ternyata ya. Apa ya bel Nah, gue gue? langsung aja jut. Jut. Lo apa? Detan. Ih, Detan. Seneng banget Detan gue. Detan. Endul. Apa sih kita ngomong apa sih? Nggak tahu lagi. Bel. Kayak kuis gitu Bel-belnya. ala-ala. Jadi kita rebutan nih kuisnya. Jadi lo harus punya belnya sendiri. Oh iya, kering gitu ya. Boleh. Boleh. Kering. Oke. Oh, lurus juga ya? Gua AFF juara. Iya. Awas Panjang tuh, hati-hati tuh. Awas belibet ya. FF juara. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Let's Ini go. masih berbicara mengenai pemain-pemain yang ada di FIFA Pro World 11 yang baru saja kita bahas. Oke. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Di mana Rudiger mengawali karir profesionalnya sebagai pesepak bola? Aduh. Boleh nyontek gak sih? Enggak dong. Nggak boleh. Enggak dong. Karir profesional. Karir profesional sebagai pesepak bola ini gue juga nggak tahu sih. Detan. Stuttgart. Aduh, bener lagi. Kali ini nggak berulang nih. Bener lagi. Nggak kayak minggu lalu ini. Aduh. Stuttgart, Roma, Chelsea, El Real. Gile. Bener lagi. Jago juga ya. Gua trauma minggu lalu gua. Gua trauma sama minggu lalu. Nggak mau lagi itu terjadi. Nggak mau itu terjadi. Iya, lu tahu kan kenapa dia siaran DP regular terus kan? Banyak, kamu saya banyak. Kamu sih lebih banyak. Rudiger, jawabannya Stuttgart. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berbicara mengenai Kylian Mbappe. Oh. Berapa kali penampilan Kylian Mbappe di timnas senior Prancis? Waduh. Di timnas senior Prancis. Angka pasti harus angka pasti. Angka pasti. Aduh, angka presisi gila ini. Tit. Coba. Aku jadi tit lu. Tadi kering lu. Ganti bel dia. Kering. 66. Tarot. Bahaya. Clue. Dekat lagi itu ya. Gue masih ngasih clue, dia udah jawab, gak jadi deh. Oh, harus ada cluenya. Enggak. Ya karena lu udah jawab ya udah. Oh, Nggak usah iya. pakai Oh clue. iya, udah ada jawaban. Iya. Detan. Coba. 41. Tarot. Hitung Mau dikit. nyoba? Mau nyoba lah. Ayo nyoba lah, masa nggak nyoba? Siapa tahu lu udah menyerah duluan. 71. Tarot salah. Jawabannya adalah 86. Nyampe deh. Nyampe. Jauh juga ya. Ini kan dari 2000 berapa tuh? 18. Iya. World Cup 2020 Euro. Ya banyak sih emang tapi. Iya, banyak. 2022 World Cup iya banyak lagi. Iya. Dan Prancis selalu sampai tahap-tahap Iya, sampai gede final. kan. Semifinal. Make sense. Bro, Lanjut pertanyaan terakhir dari Andrew. Oh, gua nanya. Iya, pertanyaan kan dari dulu tuh. Pertanyaan dari lu. Pertanyaan pertama, satu pertanyaan. Satu pertanyaan doang. Iya. Ada kan pertanyaannya? Ada kan Ada pertanyaannya kan? Yang paling Oh, atas. lu yang Siapin paling atas. dong, beda Iya. ta. Lu inget bentuk pertanyaannya? Menurut Takut lupa. Oke. salah. Oke. Kirim abrar tadi. Siapa pemain yang di FIFA 11 Pro yang ulang tahunnya sama dengan hari kemerdekaan kita? Allahu Akbar. Ada 11 tuh, sebutin dah semuanya. Hari kemerdekaan kita. Ini gua tinggal beli. Aduh. Di tengah tuh siapa aja sih tadi? Aduh. Rodri, Jut, Siapa ya? ADB. Kirinya tadi siapa? Jut. Toni Kroos. Detan. Dani Carvajal. Tenet. Padahal Boleh. di kelas opsi doang. AFF juara. Ederson. Iya, bener lagi. Oke, Lakban mana Lakban? Berarti siapa nih, Go? Sama sekali.
Fafi dihukum. Aduh, ini gimana caranya nih? Lu mau bagian apa dulu nih? Kaki lo. Boleh lah. Nih boleh diangkat ya bang, kaki ya bang. Sila, kaki lu diangkat. Astagfirullah. Diangkat, munduran dikit, munduran dikit. DP ibu udah kecek. Jauh amat tuh. Gak apa-apa. Buset, panjang banget. Jangan panjang. Wah, paha sih. Tega lu. Zaltan, Daf. Panjang banget aja. Pelan-pelan ya, Daf ya. Daf. Sini, kan. Daf, ya Allah. Oke Oke ya. ready. Sabar. Oh, gue pengen story tapi. Sabar. Gak apa-apa, soalnya jangan. Jangan di sini. Banyak banget. Goblok. Ini banyak banget. Buset deh. Ya Allah. 3 1 Tuh. Ada nggak? Anjir banyak lagi. Banyak. Korban pertama berguguran. Gimana rasanya, Fe? Ditaruh sini lagi. Gimana sih, Fe? Gue menonton bulu. Banyak bacot sumpah demi Tuhan. Kata lu sekalian waxing tadi. Ya sekalian waxing tapi kan gak gini caranya. Gak gini juga kali. Tenang. Masih ada game selanjutnya. Masih ada harapan. Masih ada. Tunjukin lagi nih. Hasilnya nih. Ya Allah. Tuh kelihatan di kamera tuh. Tuh. Ada ya. Mana? Tuh. Coba. Ih. Ada nggak ini fokusnya? Ya fokusnya mana? Ya. Ada ya. Gua nggak gimmick ya guys ya, beneran sakit. Beneran Hukumannya itu. beneran guys. Untung. Tahu kenapa? Kenapa? Lu kan ngelilitnya satu kan? Ha-ha. Untungnya sebagian sini enggak. Tapi yang bagian sini kan yang paling banyak Dam. Itu yang paling sakit. Paling banyak dagingnya juga itu paling berasa itu. Harusnya Rizal tadi dibrewokkan. Malah banyak ini kalau gue jadi korban. Harus gua gantung sini lah. Buat kenang-kenangan. Iya buat kenang-kenangan. Oke, kuis pertama udah selesai. Ini Yoi. waktunya kita beranjak ke pembahasan yang kedua nih. Yes. Nih, bukan DP muda namanya kalau nggak bahas tim ini nih. Hai. Ini tim yang harus selalu dibahas karena kita sekarang memasuki MUTV. United lo. Jangan lagu itu. Trauma dia. Jangan lagu itu lah. Trauma dia. Trauma gue minggu lalu. Episode tadi. Lampu merah pancoran jadi saksi. MUTV juga? MUTV. Lampu merah pancoran jadi saksi. itu. Belum nonton jangan-jangan. Waduh, gua Rizal nonton nyanyi-nyanyi. Ketinggalan. Oke, gua nonton ya, gua nonton. Makanya Instagram Nanti media. pantau ya. Ini pembahasan kedua benar soal MU dan kita soal pembahasannya tentang Ruben Amorim. Ada penyebutan Ruben Amorim. Ini dia adalah pelatih yang menurut gua ambil resiko begitu besar dengan dia sebenarnya udah nyaman banget di Sporting tapi dia mengambil job di United yang kita tahu ini job neraka bagi gua bagi siapapun pelatihnya. Reputasi sebagus apapun lu di klub sebelumnya belum tentu bisa nyelamatin lo gitu di klub terbaru ini. Dan pertanyaan gue langsung aja buat si fans MU ini nih yang minggu lalu udah bilang katanya bisa menyulitkan Arsenal tapi nyatanya jangan Arsenal, Nottingham Forest juga kalah juga sama si Liverpool juga kalah ya. Iya. Liverpool juga kalah. Ayo menurut lo nih, Fai, menurut lo Amorim ini kemarin pemilihan line up-nya tuh kenapa jadi kayak begitu dan apakah ini menurut lo coba-coba terus menerus ini dampaknya bisa positif atau justru malah berdampak negatif itu ke squad United sekarang ini? Ini hal yang harus dilakuin emang sama Amorim. Apa tuh? Ya harus mencoba-coba semua pemain karena kita tahu dari terdahulunya pelatih terdahulunya ini udah terlalu kompleks banget masalah. Jadi dia harus coba satu demi satu. Dia terus mencari di manakah masalahnya sebenarnya nih di Manchester United. Apakah dari segi pemain, apakah dari segi taktik. Makanya dia coba semuanya dengan rangka permainan ala Ruben Amorim. Tapi kalau gue ngelihat sekarang belum ada yang bisa nyetel even permainan untuk open play-nya, untuk dia bisa nyetak gol dari open play itu sulit banget. Final third dia kesulitan. Apalagi kalau misalnya bola masih di back. Itu buat nyampein bola ke depan itu susah banget. Gue juga bingung kenapa. Apakah faktor gelandang tengah ataupun karena faktor mungkin di strikernya seperti itu. Kita tahu ada Rashford, Højlund dan juga Zirkzee yang masih diputar-putar ya, masih dirotasi bertiga ini. Menurut gue jadi ya sebagai fans Manchester United gue harus bersabar sih emang karena ini momen ini langkah yang harus diambil sama Ruben Amorim dan gue dukung terus karena udah terlalu banyak masalah dari Manchester United. Wah, berarti lu sabar nih ya apapun hasilnya bersama Amorim dan walaupun kayaknya bulan badai bagi United kayak badai udah dimulai. Tapi kalau lu sendiri Zuf, pertanyaan untuk lu apakah sekarang pemilihan dari tadi Fai udah bahas soal lini depan dan lini depan juga gue soroti setiap pertandingan selalu berganti. Bahkan pemain yang lagi perform sekalipun kayak Højlund waktu itu nyetak 2 gol
next match nggak ada jaminan buat dia sebagai starter gitu. Menurut lu 3 di depannya apakah udah kebentuk gitu? Atau udah ketemu lah istilahnya bagi Amorim, atau justru dia mau sampai kapanpun sampai akhir ini musim bakal nyoba terus opsi-opsi di depan ini? Kalau gua, karena kan ini Ruben Amorim datang di pertengahan musim ya, kan nggak ada preseason, nggak ada laga-laga untuk uji coba pemainnya gitu. Jadi menurut gua dia ngeliat semua pemain, even dari dulu kan sempet banyak banget yang ngebahas kalau pemain-pemain MU itu banyak yang toksik di locker room juga, mereka banyak yang nggak nurut sama pelatih segala macam. Tapi menurut gua Ruben Amorim ini ngelihat semua pemain sama, jadi dia mau mencoba semua pemain. Terus jadi nggak ada yang ngebeda-bedain lah, semua dikasih kesempatan. Even kayak kalau kita ngebahas kemarin 3 di belakang deh, itu kan si Mazraoui walaupun terlalu gambling bagus, sih itu sih, belum tentu jadi starter kan. Terus juga kemarin malah dicoba Leny Yoro kan. Kalau tadi kata si Rizal ini depan, menurut gue juga masih banyak coba-coba sih. Coba-coba si Højlund kan ngerasa kalau permainan Ruben Amorim ini udah cocok sama gaya main dia ketika di Atalanta gitu kan. Tapi ya balik lagi kemarin juga Højlund sempat gak jadi starter juga. Jadi emang ini masih proses untuk Amorim mencari siapa yang terbaik, dan mungkin ini bakal terjadi sampai mungkin dia merelakan musim ini lah. Aduh, musim ini terlalu berat ya. Kalau ini terlalu obvious loh kalau kita berharap di musim ini, karena ya kita tahu terlalu kompleks memang masalah di Manchester United, dan ini langkah yang memang harus diambil oleh Ruben Amorim. Kelihatan sudah ada hilalnya nih, tapi ya masih jauh. Tapi kan udah kelihatan. Udah kelihatan. Cerca harapan udah kelihatan. Iya. Gua harapannya adalah karena pemain-pemain yang dulu difavoritkan ini bisa tersingkirkan sekarang. Karena memang ketegasan dari Ruben Amorim. Kalau lu sendiri tadi lu udah nyebut ketika Dava bilang si Mazraoui, lu bilang itu terlalu gambling. Menurut lu sendiri kenapa lu menyebut itu terlalu gambling, dan apakah sebenarnya dia seharusnya starter gitu di pertandingan kemarin? Tapi ya karena ini lagi ajang seleksi bagi Amorim, jadi dia ngelakuin hal itu gitu. Soalnya wajar ya pelatih baru tuh mencoba-coba taktik dulu ya, mencoba-coba player, memasukkan bongkar pasang player gitu. Tapi menurut gua selama masanya Amorim ini, Mazraoui lah pemain yang paling konsisten. Menurut gue pribadi gitu loh. Dia defense-nya oke, majunya juga oke, track back-nya juga oke gitu loh. Dia bisa sprint dari depan ke belakang gitu untuk mengejar musuh. Menurut gue salah satu key player Amorim dalam beberapa match ini itu Mazraoui sendiri. Nah gue sayangkan dia 2 match terakhir kan gak starter kan. Lawan Arsenal gak starter, lawan Nottingham Forest gak starter gitu loh. Itu bisa membuat lobang yang biasanya bisa ditutup, bisa di cover sama Mazraoui, itu benar-benar kebuka banget kemarin sama. Tapi kita berbicara soal revolusinya Amorim. Kalau menurut lu sendiri, lu kan jadi fans Madrid udah biasa lah ngomongin soal pelatih miskin taktik kayak taktik. Tapi kalau lu sendiri, berapa waktu toleransi yang bakal lu berikan buat Ruben Amorim dengan segala kekacauannya di United ini? Oh gitu. Point of view gua, ketika lu menerima tawaran dari klub besar, itu nggak ada waktu lama. Menurut gue itu nggak ada waktu lama. Lu harus nyetel, lu harus tuntun langsung, apapun caranya gitu loh. Menurut gue itu. Nah itu pelatih-pelatih sekarang yang membuat pelatih-pelatih muda yang gagal kayak siapa Ten Hag. Iya kan, bener dong. Emang nggak, Fe? Ya. Dia terbuat untuk gagal ya. Kan maksud gue udah mau jadi pelatih Leipzig nih. Mungkin cocok. Mungkin cocok. Pressure-nya nggak terlalu gede gitu. Ya. Buat klub-klub yang bener-bener fansnya banyak gitu loh, ekspektasi lu pasti tinggi. Itu harus bener-bener 1 kekalahan di awal oke, 2 kekalahan di awal oke. Tapi kalau lu anggap saja ini kan Desember kita banyak match ya, berat lagi kan Desember kan, bentar lagi lawan City gitu loh. Anggap aja itu match gak ada menangnya, cuma draw lose itu pressure pasti ada langsung. Terbentuk langsung gitu loh. Betul, lu emang bener ngikutin jebret media banget, nonton DP Mas Aryo banget lu. Karena Mas Aryo juga pendapatnya sama kayak lu gitu. Pressure-nya gak bakal berkembang dan waktunya gak lama-lama banget seharusnya buat Amorim gitu. Tapi dari point of view lu gitu, kalau lu dari fans MU sendiri nih, mantau Desember neraka ini, lu sendiri gimana, Fai? Kalau seandainya hal itu terjadi, asumsi hal itu terjadi yang diomongin sama Andrew tadi, apakah United bisa dibilang krisis dan pressure bakal meningkat ke Amorim? As long as targetnya jelas. Untuk menyingkirkan pemain-pemain yang bisa dibilang deadwood dan lain-lain, gue setuju aja. Maksudnya kalau kita harus kalah di 6 pertandingan ini misalnya, ada Europa League juga ya. Gue nggak ada masalah sebenarnya, karena memang ya kita harus buang boroknya dari Manchester United. Amorim pun bilang kemarin di interview bahwa ini adalah klub yang besar, namun bukan tim yang besar. Jadi itu menjadi salah satu faktor menurut gue. Ya, fans udah harus tahu bahwa tim kita ini nggak baik-baik saja sebenarnya. Dengan pemain-pemain yang ada sekarang, ini akan terjadi bongkar pasang nantinya. Mungkin
entah di Januari, entah nanti di summer musim depan, tapi nantinya pasti akan ada bongkar-bongkaran yang sangat besar ini buat di Manchester United. Iya, dan lu kan lu berdua kiper kan? Lu ngeliat Onana kemarin tuh. Allahu Rabbi. Lu berdua kan kiper nih, Pak. Iya sih. Lagi berdua. Enggak, maksud gue yang terakhir sih yang gue ngapain sih Ngeblank sih itu sih. dia ketinggalan nih, posisi ketinggalan nih. Tapi dia malah ngulur-ngulur waktu. Time wasting. 40 detik loh itu lo lama Hilang, ya. Lama lo hilang dari momen begitu. Nah, itu dia tuh ini maksudnya Apa? pengen majuin bola ke depan. Tapi batu. Iya. Batu banget udah dia mundur. Iya, mundurnya cuma sesenti. Masih mundur lagi. Nyoba-nyoba lagi. Masih nyoba lagi. Udah dimundurin nih, udah dimundur. Dilempar lagi ke depan. Astagfirullahaladzim. Tapi errornya juga parah sih gue bilang, Zal. Itu bisa dihindari seharusnya. Harusnya bisa Dan dihindari gol lah. pertama kan banyak yang bilang 97% kiper harusnya bisa nge-save itu kan. Iya, walaupun emang bolanya terlihat agak sedikit berbelok memang dari tendangan dari Morgan Gibbs White, tapi ya itu posisinya dia kenapa harus jatuh ke kanan dulu, gue yang agak sedikit bingung apakah hilang keseimbangan Atau mungkin dia ngelihat ini bakal deflect nih bolanya nih. Jadi gue siap-siap. tapi masalahnya kan bola di tengah kan udah lewat, Zak. Deflect dari mana? Visioner, Saking visioner ya. Gitu. tapi gue juga bingung maksudnya kalau misalnya Andre Onana nanti bakal dicadangkan, Bahindir juga belum Ini menunjukkan. juga Enggak pernah dicoba. Coba dia. Kalau untuk di Amorim gue lupa sekali kalau nggak salah di Europa League itu Ya, pernah sempat. bermain, tapi maksudnya performanya juga So-so lah maksudnya. Siapa sih? Di sebelumnya juga maksudnya di sebelum Keren. Ruben Amorim datang, Alta Bahindir juga jarang mendapatkan tempat dan performanya di saat bermain juga ya biasa Sama aja. Turki ya, sama Jadi Turki. mending menurut gue ya bangkitin lagi lah tuh Onana lah, gimana lah mentalnya gue juga bingung cara bangkitin deh. Bangkitin lagi, lu setuju nggak hal itu? Dan ini menurut gue bukan cuma berlaku buat Onana doang, berlaku juga buat semua pemain gitu. Oke, Fai udah berbicara soal bersih-bersih secara besar-besaran, tapi apakah bukan lebih bagus lagi bagi seorang pelatih kalau seandainya dia bisa ngeluarin performa dari pemain yang udah dia punya gitu? Kalau menurut lu itu langkah yang tepat gak dilakuin bagi lo? Bisa jadi karena kan kalau kita lihat pelatih-pelatih lain lah, Arne Slot bareng sama Liverpool, Chelsea, bareng Maresca sama ya. Enzo Maresca, di mana mereka tuh bisa memanfaatkan pemain-pemain yang udah ada gitu. Benar. Termasuk, tapi nggak bisa dibandingin apple to apple juga karena kalau kita lihat Arne Slot memulai kepelatihan dia dengan tim yang udah jadi nih. Ya, Dia tinggal meneruskan kan dan mungkin dia tinggal ngelihat nih pemain-pemain yang mungkin bisa dia maksimalkan. Terus kalau Chelsea itu kan mereka benar-benar dari nol kan. Nah kalau ini dari minus. Kasihan gitu. Minusnya jauh lagi ya. Iya dari minus. Jadi emang tantangannya beda. Si Ruben Amorim ini bareng sama MU. Gue ngeliat Ruben Amorim malah tantangannya tuh mirip siapa? Siapa? Mirip Sintayong sama Coach Mochi. Wow, relate ke timnas ya, Relate ke timnas soalnya karena memang maksudnya dia harus ngajarin skemanya dari awal ya. Pemain-pemain ini jarang main formasi 3 back apalagi di Premier League nih kan jarang banget dimain formasi 3 back. Jadi dia harus ngajarin dan apa yang dilakukan sekarang itu coba untuk mengeluarkan potensinya sebenarnya, mencoba seluruh pemain jadi seluruh pemain ini adil lah gitu ngerasanya kalau misalnya tadi dibuang, oh ya memang gua nggak layak untuk main di skema 3 backnya ala Ruben Amorim. Dan tetap sih harus tegas sih ya. Harus tegas. Coach kita sih kan tegas banget. Yes. Ya, Kalau bisa apa nyontoh namanya, ya. Pemain indisipliner udah nggak usah dipanggil lagi ya. Banyak kan yang kejadian. United Tapi dia bertanggung jawab dengan performa timnya gitu loh. Oh. Ya kan. Lu nggak bisa buang pemain tapi lu tim lu kalah-kalah juga gitu. Itu kayak relate ke Ten Hag tuh. Buang Ronaldo katanya. Iya. Dia masalahnya juga kan gitu United kan. Tapi ini yang menarik sih dari United ya. Sebelum kita beranjak ke quiz, gue juga punya pendapat juga nih soal United khususnya bersama Yoro gitu. Karena Yoro ini pemain yang bikin gue skeptis sebenarnya. Ini pemain yang sebenarnya udah kontraknya sisa setahun bersama Lille musim lalu. Dibeli sama United harga 60 juta. Sedangkan Madrid mundur dari pengejaran dia gitu. Nggak mau buang duit segitu banyak buat pemain muda semuda ini. Liverpool juga mundurin diri. Tapi kenapa United serela ini? Itu menurut gue jadi tanda tanya tuh bagi Lenioro, apakah dia benar-benar sebagus itu bisa perform? Tapi gue sampai sekarang sih belum yakin lihat performa dia. Walaupun baru dicoba 2 pertandingan ya. Tapi ngomongin soal relate sama Yoro, ini pertanyaan penutup aja buat Fai, khusus buat Fai fans United. Dan Ashworth mundur dari United. Menurut lo ini sebuah petaka kah bagi United atau justru emang dia layak untuk mundur karena dia bahkan nyalonin buat pengganti Ten Hag bukan si Amorim ya. Nyaloninnya Southgate kan. Ya layak kalau itu. Southgate dan Eddie Howe layak itu. Layak itu. Karena yang dicalonin Gareth Southgate dia. Jadi Dan Ashworth itu pengen ngambil pelatih yang punya experience di Premier League. Tapi ngambilnya salah satu namanya adalah Gareth Southgate. Ya agak nggak make sense sih kalau buat gue ya. Pengalaman punya. Degradasi sama Middlesbrough. Nah itu dia makanya pengalamannya kan buruk maksudnya ya. Dia lebih memilih untuk yang lebih fresh aja sekarang Ineos. Makanya ada Ruben Amorim di sana. Dan project pengambilan Ruben Amorim ini sama sekali tidak melibatkan Dan Ashworth. Jadi gue setuju sih. Apalagi dengan pemain-pemain ya. Mungkin kalau kita ngomongin pemain yang diambil di eranya Dan Ashworth, ya mix lah. Oke, ada yang ada yang flop. Tapi
kalau ngelihat dari tensinya kemarin sama Jim Ratcliffe ya memang sudah harus cabut sih secepatnya dan akhirnya diambil langkahnya. Jadi gue setuju. Ini start yang baru benar-benar yang baru buat Manchester United. Padahal diharapkan bisa bagus kan si Dan Ashworth tapi ternyata cuma 5 bulan kerjanya. 5 bulan ya. Oke, sekarang waktunya kita beranjak ke Hat-trick, ayo trivia 5 detik. Hayu. Dan tadi lakban. Sekarang apa? Sekarang makan Oh, cabe. Cabenya cabe yang gendut gitu tuh, yang gendut pendek gitu. Bahaya nih biasanya. Cabe ketoprak nih. Cabe yang begini justru yang bahaya nih. Masalahnya gue kalau makan ketoprak gak pakai cabe. Ya, dihindarin kan. Aduh gue juga. Tapi ini MU kan? MU. Ini MU. Harusnya lu nih. Ya, bismillah ya. 2 pertanyaan dari gua, 1 dari lu nanti ya. Kayak tadi lagi, Bro. Biasa. Tadi lagi ya. Kayak tadi lagi. Pertanyaan pertama langsung aja. Oke. Seputar Ruben Amorim sebenarnya. Oke. Pertanyaannya, Ruben Amorim kan sebelum jadi pelatih kan pemain dulu kan. Pertanyaannya, berapa kali penampilan Ruben Amorim di World Cup bersama Portugal? World Cup. Bukan Caps ya, World Cup. World Cup. Khusus World Cup ya? Ada clue gak? Nggak ada lah. Orang ninju nyebut jumlah kok. Jut. Portugal nggak pernah absen loh. 6. Takut salah. Ini buat fans United sekalipun menurut gue susah. Susah. Gua kering. Oke. 10. Sayang sekali, Andrew. Masih salah juga. AFF juara Ya. 14. Buset, lu kenapa makin naik sih? Salah semua udah. Ini tuh pemain yang nggak jadi pilihan utama, rotasi juga jarang dan total capsnya nggak ada yang bener ya. Iya. Jawabannya cuma 2. 2 kali dia tampil di Piala Gua pernah Dunia. lihat dia di sub doang. Iya. Iya, di sub Ronaldo. Ya, itu video-video kemarin Iya, pas iya, dia bisa awal Ronaldo. ada tuh ya. Dengan catatan 2 kali di 2010 sekali main di Afrika dan sekali juga di Brazil. Jadi total Gua cuma 2 kali penampilan kepikiran dia sejelek Ruben itu Amorim ternyata. bersama Portugal di World Cup. Alhamdulillah salah semua. Iya, untung ya. Untung gitu. Ini dihukum semua. Cuma ada 2 di sini. Ada 2. Wah, iya lagi. Dia pertanyaan terakhir dari dia kan. Oh, dari gua ya. Belum. Masih gua. Semangat banget deh. Biar gua enggak makan, biar Masih gua susah makan. juga. Ini masih susah juga. Seputar Amorim lagi. Oke. Allah. Tim apa yang pernah diperkuat oleh Ruben Amorim yang bermain di Liga Qatar? Liga Qatar. Liga Qatar. Persia. Waduh. Liga Qatar lagi. Ya Allah. Perkuat ya, gue lupa tapi bener apa enggak. Sorry kalau salah. Alsat. Tetot. Masih salah. Qatar apa ya? Liga Qatar. Ini gue kasih clue sendiri kayaknya gak ketebak. Gak ada yang tahu. Gue kasih clue ya. Klubnya dia bela di periode 2015 sampai 2016. Saya pindah, saya nggak kejawab. Caps timnas saya nggak jawab, terakhir yang ngejawab kan aneh ini. kalau Qatar ngejawab. lagi. Qatar. lagi. Satu Dia- musim 15-16. Dia satu sama Iniesta nggak? Nggak. I have Aduh, no idea, gua bro. nggak tahu kan contohnya Iniesta. Qatar gua lagi. nggak 5, banyak. 4, 3, 2. Teto. Satu. Kalau Iya, dipastikan iya, salah blank semua dan masih terbuka nih kemungkinan makan Iya. cabai bagi semuanya nih. Karena jawaban yang benar adalah Al Warqah. Tim dari Ruben Si kepikiran tuh. Si kepikiran Amorim. awal. Tahu tuh. Ada tuh. Tahu tuh. Di otak gua tuh. Alwarkah. Belum ada yang bisa jawab dan pertanyaan ketiga dari Andrew. Dari gua ya. Coba. Sikat. Yang kemarin MU lawan Nottingham Forest kan? Iya. Ya kan. Terus yang ngegolin sih Christian Wood. Yang adu Chris sendul Wood, sama ya. Chris Wood. Dia Iya. yang adu sendul sama si Martinez gitu loh. Berapa jumlah gol dia di IPL? Sejauh ini Sejauh ini apa total? All time dia di All apa? time? Di mana? Di IPL. Di IPL apa? Di IPL. Ya. IPL Di apa bersama Nottingham Forest? Nottingham Forest. Detan 25 gol. Maksud sih? 25 gol. Yakin banget loh. Yakin gua. Ya, benar. Top skor sepanjang masa Nottingham Forest. Jadi alhamdulillah Oke. pas 1-1. Pas banget. Kan ada yang gedenya nih. Lu sweet yang kalah dapat yang gede. Berarti nih. Belum tentu yang ada deh. yang gede lebih pedes. Ada satu yang Ada satu yang panjang, gede, satu yang lebih kecil. Jadi Sweet deh. kayaknya lu pilih aja nih. Ya. Harusnya yang mana? Gratis Sweet. kok. Kalau menurut gue yang lebih pedes yang ini. Iya sih. Biasanya lebih pedes yang lebih kecil. Lebih kecil. Tapi biasanya gitu. Ah, ya udah Yang bodo amat. menang milih deh yang menang. Oke, ya. Tuh, 2. Ha. Ya, Menang milih. Gede aja lah ya. Oke. Silakan dimakan hidangan spesial dari Iya, DP Muda iya, kali Eh, ini. kan boleh ngambilin minum dulu gak sih? Netizen, Ini lihat ya. Minumnya mau habis. Lihat ya. Harus habis nggak? Digerus. ya, hitung ya. 1, 2, Digigit 3. kan?
Wah, pedes banget tuh. Ada gorengannya lagi. Violet, sini dong. Ayo Dazuf. Ayo. Belum pedes nih. Ayo. Wah ini orang nggak doyan pedes nih ketahuan nih. Nggak bisa pedes ketahuan. Ken, minum lagi Ken, ya Allah. Ya Allah. Orang nggak doyan pedes Ya nih. Allah. Ini gimana cara gue bawain segmen selanjutnya kalau kepedesan gini? Iya lagi, susah tuh. Allahu Akbar. Jalan di situ, Bro. Jalan di situ. Tapi tega banget ini emang nih. Dua-duanya kepedesan deh. Abis ini juga maksudnya kayaknya punishment-nya juga jauh lebih berat, tapi sebelum Tapi lucu sih deh. aduh kepedesan beneran gua. Udah mulai. Air lagi. Terima kasih. Lagi. Terima kasih Ken. Ya, aduh, oke. Tapi sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, boleh gua minum dulu kan? Boleh, silakan. Karena kita bakal ngebahas soal ini nih. Iya. Garuda. Backup dulu ya, David, tolong ya David. Aja suaranya. Karena timnas Indonesia menang. 3 Let's poin go. pertama di AMEC alias Asian Mitsubishi Electric Cupnya, cup ya. Electric Championship. Yang sih babak cup sih jadi. Cup deh kayaknya. Cup masih cup ya. Cup kayaknya. Championship Serius, Championship lu? 2024. Championship Ini 2024. agak susah ya setelah makan capek. Itu dia challenge loh. Tapi gue pengen tanya ke teman-teman semua yang ada di sini karena kemarin starting 11-nya ini cukup berbeda menurut gue. Eksperimen. Ya. Ada eksperimen yang dilakukan. Arahan ditaruh di kanan, Niko Afrianto ditaruh di kiri, Doni Tri Pamungkas ditaruh di center back. Lu gimana ngeliat itu? Ya jelas kalau ngomongin soal expect bakal ada eksperimen, gue sebenarnya udah expect bakal ada eksperimen gitu. Bahkan gue tadinya nggak yakin juga squad yang diturunin tuh squad yang sama ketika ada uji coba ketika lawan Bali gitu. Bali United ya? Kayaknya bakal ada uji coba lagi nih dari squad coach Shin karena dari rekam jejak dia juga sering ngelakuin itu kan. Tapi ya jelas ini tetap aja ya walaupun gue udah expect tetap starting lineup yang mengejutkan gitu karena pemain-pemain yang dipilih relatif pemain-pemain yang bener-bener kayak contoh Arkan Kakak dikasih kepercayaan yang begitu hebat sama coach Shin dan menurut gue di babak pertama kemarin memang secara keseluruhan performa tim nggak sesuai ekspektasi ya di babak pertama gitu. Tapi di babak kedua menurut gue pergantian pemain dari coach itu yang mengantarkan Indonesia meraih kemenangan gitu. Walaupun memang masih banyak PR, tapi gue rasa di cup competition seperti ini ya 3 poin tuh jadi harga mati yang paling penting gitu. Yeah, Bukan dari benar. segi performance lo harus main bagus, lo harus kayak gimana, tapi menurut gue 3 poin jadi hal yang paling penting dan bagi para pemain juga STY kelihatannya di setelah pertandingan senang banget ya sama beberapa pemain. Bahkan Zanadin yang di babak pertama langsung di halftime diganti, STY juga senang gitu karena ngasih dia kesempatan untuk main. Jadi gue rasa ini kesempatan yang benar-benar berharga banget buat para pemain dan justru gue malah makin excited gitu untuk match kedua, match ketiga atau match keempat karena banyak banget pemain yang ternyata nama-nama baru ini kayaknya Menjanjikan mau ya? gue lihat lagi gitu kayak Betan, iya. mau gue lihat lagi habis itu Kuateh dikasih kesempatan lagi setelah sekian lama ternyata masih bisa perform kayak begitu. Jadi gue rasa nama-nama tersebut bakal punya peluang besar untuk bisa dikasih kesempatan lagi. Tapi lu ngelihat tapi lu kalau ngelihat nama yang debut kemarin di pertandingan lawan Myanmar, lu ngelihat performanya seperti apa? Gua ngelihat kemarin kan emang eksperimen di babak pertama kurang berhasil lah. Iya. Tapi gua mau mengapresiasi dulu karena kemarin walaupun rata-rata usia kita emang udah paling muda 22 ya kalau Relatif lebih itu lagi malah ya. Tapi kalau starting lineup kemarin 19 tahun rata-ratanya. Iya. Jadi jauh lebih muda lagi gitu. Kasih ada pada kepedesan ya. Dan lawannya lawan senior loh. Lawan senior semua. Dan gue mau apresiasi dan juga walaupun emang nggak works di babak pertama, katakanlah kemarin kan ya emang bener-bener nggak works gara-gara lini tengah kan si Arkan Fikri dan juga Zanadin. Karena kan Zanadin ini sebenarnya di Persis Solo juga jarang banget kasih jam terbang sama pelatih walaupun pelatihnya sempat gonta-ganti nih lagi. Terus tapi Sintayong juga tegas. Kalau emang nggak works, dia ganti pemain-pemain itu. Kemarin si Zanadin diganti, masukin si Detan gitu kan. Ya. Agak susah ya kan. Bakal besok diganti deh kayaknya jangan capek-capek. Kalau yang Tapi nggak apa challenge ini. challenge gak apa-apa. Challenge. Tapi kalau bawa ini juga challenge ini. Iya. Karena kalau kita lihat dua tipikal pemain yang sama, si Zanadin Faris dan juga si Arkan Fikri, dua pemain yang punya jenis tinggi dan dia tingginya di bawah 170 cm gitu. Postur ya dari segi Posturnya juga kurang. Jadi untuk duel-duel kurang menengah terus juga aliran bola ke depan juga kurang. Makanya itu di babak kedua kalau kita lihat mereka si Arkan Fikri tetap dimainin karena emang perannya butuh itu. Zanadin diganti dicoba pemain-pemain baru. Tapi so far gua masih
excited sih untuk ngelihat siapa yang bakal dipasang Sintayong karena ini banyak elemen of surprise nih kalau kita lihat. Belum tentu starting lineup ini bakal diturunin lagi ketika lawan Laos nanti. Betul. Karena emang kalau gua ngeliat juga pilihan pemainnya juga banyak sekali. Tidak hanya di posisi tertentu pun juga maksudnya gue lihat pemain-pemain ini juga versatile gitu, bisa bermain di beberapa posisi. Salah satunya gue ngelihat kemarin eksperimen Pratama Arhan juga tetap dilakukan sampai sangka ya, nggak ada yang nyangka. Nggak tahu, gue kira kemarin hanya sebagai long thrower aja untuk di World Cup qualifier, tapi ternyata di pertandingan AMEK ini dia dimainkan di sisi kanan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang cukup menarik. Kalau lu ngelihat ya kemarin menarik dari pertandingan dari World Cup qualifier, efektif nggak sih sebenarnya Pratama Arhan ditaruh di sisi sebelah kanan? Kalau Arhan gue bilang itu dia udah jam terbang udah tinggi gitu loh. Menurut gue dia memang basicnya emang di sayap, tapi kalau di kiri mau di kanan menurut gue performanya bagus-bagus aja. Tapi menurut gue pribadi dia bagus di kiri. Bagus juga di kiri. Dan gue kalau ngelihat kemarin pemain-pemain yang emang udah rutin bareng sama Sintayong di senior gitu kan, katakanlah kemarin yang mana ada Strike, ada si Arhan, Asnawi, Marcelino. Mereka tuh menunjukkan kedewasaannya ketika bermain bareng sama junior ya. Jadi kelihatan di situ peran mereka emang penting gitu untuk Piala AFF ini. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada sisi leadership, nggak ada yang emang jadi apa ya istilahnya? Contoh bagi para pemain-pemain muda ini. Jadi faktor kenapa walaupun dari awal Sintayong ini bilang kalau yang bakal diturunin di Piala AFF ini U22, tapi masih ada beberapa pemain yang di atas itu ya faktor utama ini karena emang Sintayong butuh sisi leadership dari pemain-pemain ini. Ini yang menarik sih ya, dari segi leadership memang pemain-pemain ini pemain yang udah jam terbang bersama seniornya udah cukup tinggi. Hampir tapi kalau mateng kita gitu. Bisa dikatakan begitu, tapi kalau kita berkaca lagi dari segi umur sesungguhnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget sama yang lain-lainnya gitu kan. Marcelino masih 20. Marcelino masih berapa? Marcelino, Asnawi 25. Rafa masih under 23 juga kan. Itu jadi relatif usia sebenarnya masih muda, tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan jam terbang dia bersama timnas senior bersama STY emang kelihatannya beda banget. Dan gue rasa sih Marcelino bakal punya peran yang lebih dari sekedar mencetak gol dong ya, karena kemarin di babak kedua pun juga penampilan dia banyak terlibat di area sampai ke tengah, bahkan ke tengahnya itu cenderung sampai dalam banget gitu. Jadi menurut gue peran dia bakal banyak banget di turnamen ini, dan mungkin itu posisi yang paling krusial ya jelas Marcelino. Gue rasa di setiap pertandingan jelas eksperimen bakal tetap terus dilakukan, tapi rasanya kalau sampai harus mencadangkan Marcelino, gue rasa itu bukan suatu kemungkinan yang bakal dilakuin sama STY sih. Ini pemain menurut gue harus ada di menurut gue juga dia salah satu key player di tim ini gitu ya. Betul. Ketenangan dia mendribble bola, terus vision dia bisa ngelihat apa yang nggak bisa dilihat gitu sama pemain lain. Menurut gue passing dia juga mau akurat gitu kan. Menurut gue ini salah satu yang jangan sampai dicadangkan. Sepakat. Tapi gue harap tetap konsistensi dari Marcelino ini tetap harus terjaga gitu. Karena kan ya masalah utama dari Marcelino kan konsistensi ya. Kita lihat dia bisa se-powerful itu, dia bisa punya impact segede itu, tapi bisa juga dia nggak kelihatan. Macam. Masih muda lah ya, masih muda ya kan. Biasanya hal itu terjadi ya. Tapi yang gue paling sorotnya juga di lini belakang sih ya. Di mana ini jelas relatif masih muda-muda semua, backline ini akhirnya dicoba dan bisa dipahami. Error nggak bisa dihindari gitu. Tapi yang bikin gue salut adalah ketika respon mereka ngelakuin error, tanggung jawab mereka juga bagus-bagus gitu kemarin kan. Kadek Arel ngelakuin ada kesalahan, memang Ferrari juga ada kesalahan beberapa kali, tapi Donitri pun juga beberapa kali salah opsi passing gitu. Tapi yang gue lihat reaksi mereka setelah ngalamin kesalahan tersebut itu bagus banget menurut gue, dan itu menurut gue karakter yang emang dibutuhin, dan gue sih tertarik ngeliat backline ini ya, dan gue ngeliat Donitri Pamungkas ya punya potensi juga untuk dimainkan di peran sebagai 3 di belakang, walaupun jelas kalau posisi terbaik dia menurut gue masih yang wingback di atas, tapi nggak ada salahnya untuk nyoba Donitri di posisi tersebut lagi. Dan menurut gue eksperimen yang paling berhasil dari line up yang kemarin turunin lawan Myanmar adalah 3 di belakang itu. Si Kadek Arel, terus Ferrari sama Donitri. Itu yang paling berhasil. Cocok juga. Tapi kalau misalnya ngomongin momen yang menarik kemarin menghadapi Myanmar, ini Marcelino Ferdinand kemarin sempat digebok kepalanya. Wah, itu kurang ajar. Itu keras. Bro, Marcelino itu aset negara, bro. Kurang ajar. Itu aset negara, bro. Dan itu nggak dimaafkan sih itu sih. Itu salah kartu merah. Merah sih, menurut gue merah. Kalau menurut gue sih ya memang jarang ya ada kasus di mana pemain ngegebok walaupun udah niatnya jelas gitu dapat kartu merah. Karena gue inget dulu Robin van Persie juga pernah digebok kan sama Ashley Williams dulu, digebok hal yang kayak begitu juga. Tapi kadang violent conduct tuh nggak bisa ngurus ke hal kayak gitu tuh. Violent conduct kan urusan yang bisa straight red card kan. Tapi anehnya wasit-wasit tuh nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang kekerasan gitu. Padahal menurut gua hal kayak gitu ya jatuhnya udah kekerasan lah. Pemain udah nggak punya niat lagi untuk buang bola clear dan segala macam, tapi niatnya udah mencelakai lawan. Dan yang dikekang adalah kepala. Dan itu juga kena kepala belakang. Dan itu bagian yang paling dilindungi dalam 2 tahun terakhir ya. Bahkan pemain ada tiduran
megang kepala pun pertandingan harus berhenti. Iya, harus jadi berhenti, menurut gue harusnya sih red card dan gue Iya. menyayangkan wasit-wasit nggak ngambil keputusan sampai ke sana gitu. Dan Benar. menurut gue itu kurang ajar sih ini. Kurang ajar. Pantas sih kalau pemainnya sekarang diserang sama netizen. Pemain nomor 2 dari Myanmar itu ya. Udah silaturahmi ya. Lu bisa bola ke keluar, ke kiri, ke kanan. Kenapa harus ke kepala orang gitu loh? Iya gitu loh. Itu yang gua sayangkan. Itu terlihat jelas waktu Iya. di saat wasit sudah meniup peluit, Iya. dia tuh langsung ngeker ke kepala Iya. Marcelino Ferdinand baru ditendak dar. Jelas tujuannya. Iya. Jelas tujuannya dan Intensinya dia ada, itu adalah nggak intensi. dengar peluit. Iya. Iya. Kayak butuh alat bantu dengar dia. Kalau dengar peluit pun juga ngapain ke kepala, iya kan? Kan bisa keluar gitu Iya. Atau lu kalau lu keren lagi counter attack ke langsung Iya, counter attack iya, ini ya udah ngincer ini. Menurut gua kurang ajar tapi apresiasi juga untuk respon reaksi timnas kita sepanjang pertandingan kita. Kemarin gue udah denger ada salah satu senior di salah satu TV bilang Myanmar ini ibarat Vietnam versi light lah. Iya Versi light lagi. dari segi Versi light. iseng gitu. Jadi isengnya mirip-mirip tapi ternyata reaksi timnas kita cukup Iya, oke. iya, Tapi iya, gue iya. tetap pengen juga kita lebih agak nakal dikit juga gitu. Iya. Siap dikituin sama lawan. Mungkin mereka iri aja kali ya. Kenapa tuh? Iri kenapa tuh? Kelompok usia udah lolos Piala AFF semua. Benar. Kan timnas juga gak berkualifikasi. Benar. Timnas benar. senior juga udah langsung masuk ke apa namanya kualifikasi. Ronde ketiga. Masih ada chance untuk masuk Piala Betul, Dunia. iya. gitu. Betul. Udah Itu bro, faktor-faktor mereka iri tuh. aja bro. Ya memang Faktor. maksudnya kita lagi di atas angin Iya. apalagi dengan tim yang relatif muda bisa mengalahkan senior dari Tim Myanmar. senior. Jadi ini Senior. salah satu hal yang patut kita apresiasi juga. Iya. Tapi kalau ngomongin satu nama yang patut diacungi jempol kemarin performanya, kalau dari lu siapa? Gua kiper sih. Cahaya. Cahaya Supriyadi. Kayak saya Supriyadi. Dia ada beberapa momen yang save-nya bagus ya. Iya. Save-nya Iya, bagus gitu loh. Menurut gua kalau nggak ada dia kita udah kebobolan. Positioningnya bagus. Iya, posisi Positioning, bagus. iya, Iya. iya. Terus dia kadang-kadang tipe save-nya itu yang langsung lengket ke badan, nggak Iya, mantuli. bagus, iya, iya. Aman. Iya. Selalu ada aman. beberapa tangkapan memang yang cukup berbahaya sebenarnya itu bisa di flag tapi bisa Iya. diamankan. Ah, sama iya, Maju benar-benar. Supriyadi. Iya. Keren. Itu kalau ada Gimana? deflect pasti masuk tuh. Betul. Iya, Iya. iya. Dimana dia udah tek nangkap bola di depannya udah Iya, udah. Iya, udah mau nyamper aja tuh. Udah nunggu di. Memberi rasa aman lah ya Iya, untuk iya, kiper yang akhirnya dikasih kesempatan lagi menurut gue udah cukup puas dengan performa itu. Tapi kalau si Andrew pilihannya adalah Cahaya Supriyadi, kalau gue mungkin layak diberikan kepada Asnawi Mangkualam sih untuk Asnawi, kali iya. ini ya, karena ketika dia diturunkan di babak kedua benar-benar peran yang mungkin Iya. nggak familiar bagi dia dimainin sebagai sayap kiri, karena kalau Arhan ya pernah Iya, dimainin di pernah. posisi Iya. itu gitu, di kanan dia udah pernah, tapi Asnawi kan sepanjang karir mungkin bisa dikatakan mainnya di posisi Kanan area-area terus, iya. kanan terus, dan kemarin dia diceburin di posisi back kiri dan bisa ngasih performa kayak gitu, bahkan walaupun akhirnya dihitung sebagai own goal ya, tapi menurut gue effort dia di pertandingan kemarin luar biasa Sempet terbang kan dia. dan sesuai ekspektasi gitu kan. Kita mikir Asnawi ini di turnamen ini bakal punya peran penting Iya, nih, dan ternyata dia bisa ngelakuin, jadi gue senang banget sih ngeliat Kelihatan performa. presence-nya ada sih itu. sih. Iya, Iya. berasa Berasa banget sih. bener-bener. Menurut Puas lu tapi kalau Asnawi cocok starter nggak next match? layak menurut gue, Kapten layak untuk sih. dicoba. Kapten ya. Dia kan kapten juga. Atau kalau untuk lawan Laos bisa jadi enggak, tapi buat lawan Vietnam relatif iya, lawan yang keras paling dikit. berat. Ah, iya, Itu betul, menurut betul. gue dia harus ada di atas. Lawan sana. Laos kita masih di atas Iya. lah, masih bisa Iya, untuk iya. eksperimen. Kalau menurut gua Ferrari sih. Ferrari. Karena- Walaupun memang Karena kemarin terlihat agak sedikit clumsy tapi Iya. bisa Responnya nutup. oke. Iya, Responnya oke. Iya. Menurut gua jadi tadi gue udah mengapresiasi banget tiga di belakang itu, Kadek Karel, Donitri dan juga si Ferrari. Ferrari. Karena kan Ferrari ini juga udah sering menjadi pilihan Sintayong juga di timnas senior kan. Iya. Jadi mungkin pengalamannya udah banyak, jadi dia bisa menularkan itulah ke rekan-rekan timnya. Buat Jebret Tim kira-kira siapa nih siapa pemain favoritnya kemarin di saat pertandingan menghadapi Myanmar? Kalau gua jujur, gue senang banget sama Arkan Fikri. Arkan Fikri. Gue gak tau kenapa dia touch-nya paling banyak. Bagus. Ngeliatnya kayak touch-nya paling banyak deh di Aman pertandingan ya. kemarin. Dia- daya jelajahnya Dan tinggi banget. jalan-jalannya sangat tinggi walaupun Kuat, bro, memang napasnya, bro. di babak pertama iya, babak pertama tuh menurut gue dia punya pekerjaan yang berat karena tandem sama Zanadin Faris yang kayaknya sepertinya nggak terlalu familiar nih main di Iya, gelandang betul, holding betul, ini. betul. Tapi di saat Victor Detan masuk dia sendirian di sana. Kontrol jalannya. Dia kontrol tengahnya Iya, bagus jalannya. banget. Jadi kita harus apresiasi seluruh pemain yang kemarin bermain, 16 pemain yang kemarin Keren, bermain keren. di Lanjutin lagi. Asian Mitsubishi Electric Championship 2024. Next menghadapi Laos, prediksinya boleh kalian tulis Jebret Tim di kolom komentar dan Gue sih kita 12-0 ya. Waduh, kiper golingnya tuh. yang harus diingat Vietnam kemarin cuma menang 4-1 dan semua golnya diciptakan di babak kedua. Jadi Laos bisa memberikan suatu babak shock perlawanan, nantinya ya. buat kita. Jadi kita juga nggak boleh anggap remeh Iya. karena ya kita juga masih menggunakan pemain-pemain muda. Jadi semua Ya, bisa sepakat. terjadi Iya, nantinya benar. di Betul. AMEC 2024. Kita langsung aja masuk ke hat-trick. Hayu trivia. Liberty. Ayo. Ini apa yang ketiga ya? Oh, Ramas. Enggak. Oh, belum ya? Ini agak apa cukup hubungannya? unik. Oh, Jadi iya. Kita kembali ke properti selanjutnya Oh, yang tadi iya. sudah digunakan. Joker. yaitu Lakban. Jadi kita nantinya untuk di next segment Ini kocak siapa banget wanita sih. yang kalah
akan senyum menggunakan lakban. Jadi Joker ya. Ini mukanya ditarik gitu ya. Pakai lakban ya. Senyum Joker gitu ya. Nanti berarti game terakhir harus begitu terus. Iya. Harus Wah, gitu. iya. Jadi itu ada disadvantage nantinya di saat kalah di kuis yang gini. Oke, Tapi mainkan. Dav, jangan kalah ya. Bro, episode kemarin bro. Iya, clean sheet benar. Nggak terulang ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama seputar timnas Indonesia pastinya. Gelandang yang kemarin bermain, Arkan Fikri, saat ini memperkuat Arema. Tapi dari manakah Arkan Fikri berasal? Lahirnya, Apanya nih? Asalnya, iya. Sekolahnya? lahirnya. Asalnya lahirnya Lahir ya. Arkan Fikri. Hanya perlu menyebutkan provinsi. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab. Oke, kita kasih ke Dava. Arkan Fikri ya. 4, 3, Sumatera Selatan. 2, 1. Terat. Detan. Salah. Oke. Jawa Barat. Terat. Masih salah juga. Aduh. Kering ring. Sulawesi Utara. Semuanya masih salah. Karena yang betul adalah Sumatera Utara. Dikit. Sumut dia. Dia pakai B lagi. juga. Dikit gua. Ya, dia lahir ternyata di Kabupaten Serdang. Iya kan, Sumatera Sumatera. Utara. Ingat tuh ingat Ya, lu masih ingat Sumatera? Iya, Sumatera. Sayang, Sumateranya salah dikit. Gak apa-apa. Masih ada satu pertanyaan dari gue, masih ada satu pertanyaan juga dari Andrew. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pemain yang kemarin datang dari bangku cadangan, Victor Nathan Deitan. Ini memiliki darah campuran. Boleh disebut nggak campurannya sama mana sih? Dari Victor Deitan? Kering ring. Belanda. AFF juara. Salah. Prancis. Prancis. Emang iya? Salah. Aduh, mampus lah. Belum nyampe situ 5, lagi gua. 4, Aduh. 3, Coba ya. 2, 1. Prancis mah ada lagi. Australia. Terat. Salah. Poland nggak sih Jerman ya? Poland? 2 kali Dava hampir bener. Emang saudaranya Prancis. Jerman ya. Kanada. Oh, jauh dong. Enggak, karena memang punya kedekatan juga secara bahasa. Emang ya? Iya. Iya. Gue sempet baca kemarin. Prancis juga dia, bisa menggunakan bahasa Prancis. Oke. Jadi 2 pertanyaan dariku masih salah, mungkin di pertanyaan terakhir dari Andrew nih. Ini dari gue ya pertanyaannya ya. Boleh. Ini gampang sebenarnya. Harusnya bisa sih. Gue tipis-tipis mulu dari tadi. Kemarin kan Zanadin main bagus kan? Iya. Nah, gua mau tanya adalah di mana awal karir Zanadin Faris? Dimulai. Ya. Aduh. Zanadin. 50 49. Baca. Untung itu kalau begitu. Goli. Dari awal Zanadin. kayaknya AFF juara. Persis. Salah. Zanadin ya? Kasih clue nggak nih? Udah Udah jawab, tolong jawab tadi. Kasih clue. Tim pasti kayak tim-tim bukan tim-tim yang liga nih kayaknya nih. Zanadin Faris, Jut. Yang pasti bukan Birmingham. Iya. Oh iya dong. Dewa United. Oh bahaya lagi. Bukan. Waduh, bukan ya? Bukan. Bukan. Ini, Salah Pak. satu pemain termuda 4, yang debut di Persis. 3, 2, Yang pasti No clue bukan. gua. 1. No clue. Kiel. No clue. No clue. Ya dah. Di sini jawabannya Badak Lampung U16. Masih kepikiran tuh. Syarat buat Thank you Bang Abrar ya pertanyaan. Pertanyaannya challenging. Ini berarti kalau kondisi seperti ini Rizal sama Danzub dong yang harusnya dihukum ya. Iya nih. Ketutup gua sama Silakan. bewok ngirit. Ya. Ya udah bikin. Gak apa-apa. Ketutup kan sama bewok kan. Iya. Nyabutnya susah. nyabut tuh. Hilang lagi. Berewok. Ya lo atur sendiri lah. Gua gak mau lah nanti nyusahin lu pada lah. Nah, ayo atur sendiri. Nanti satu kanan satu kiri ya. Ya. Abis ini masih ada kuis terakhir dan ini cukup menarik karena nantinya kita semua akan bekerja sama nantinya. Nanti akan dibagi secara 2 tim. Gua bersama. Coba lihat dulu dong. Kurang bro, tarik sini gue yang tarikin. Apa tuh nggak narik? Senyum. Senyum ya. Terus. Oh ini kayak kepanjangan nih, Dav. Dav kepanjangan bagi dulu. Wah, kampret. Satu lagi Dal. Ayo Dal. Seru ini ya. Gue sih seneng ya kalau kayak gini ya. Edru tapi masih selamat ya. Iya loh. Kenapa? Tapi untuk di kuis terakhir, Kuis terakhir. ini challenge-nya jauh lebih sulit.
Karena nanti siapapun yang kalah, 2 orang yang kalah nanti akan mandi. Aduh. Di bundaran gedung kita. Di gedung ini. Di gedung? Iya, langsung habis ini. Jadi buat Jebret Team mungkin nantinya bisa ngelihat, langsung aja pantengin sosial media dari Jebret Media untuk lihat hasil bakal seperti apa. Udah bener ketarik. Coba lihat Rizal seperti apa. Udah ketarik gitu. Oke. Susah. Dapat. Apa ada gini? Curang Berat dia. sebelah. Tarikin sabutnya. Ntar nyabutnya gue nyabut sendiri ya, jangan cabutin. Nyabutnya dicabutin gak sih? Jangan, hilang gue yang ada. Panjang, ayo. Nah, lu mah bohong ini mah gak nempel. Ayo lo. Nah, gimmick itu. Itu biar tim kita bagus kan. Oke. Ayo, Dav, kita masuk ke dalam kuis terakhir. Bagaimana Dav nantinya? Ayo, jalan. Coba jelasin, Dav. Orang tolong. Coba jelasin, Dav. Cara jelasinnya gimana, Dav? Oh, itu. Terakhir. Di mana di segmen terakhir kita bakal main games? Pakai dong. Sorry. Lucu lagi nih. Sorry. Nah, begini, udah. Ya gimana? Ayo. Jadi di segmen terakhir ini kita bakal main games di mana kita akan terbagi menjadi 2 tim. Seperti biasa gue bakal sama Faye dan mereka berdua, si Andrew dan juga Rizal Valevi. Nanti kita bakal mendapatkan sebuah secari kertas gitu kan, di mana nanti bergantian satu orang yang pertama tugasnya adalah memberikan clue dan orang berikutnya harus menjawab dari clue itu. Nah, untuk untuk pertanyaannya nanti akan diberikan dari tim lawan, ditulis di kertas ini. Katakanlah misalnya nama pemain Udin misalnya Luis Suarez gitu tulis. Yeah. Nanti kita kasih ke lawannya. Jadi mereka soalnya adalah dari kita. Yeah. Dan cara menjawabnya ini juga unik. Jadi bukan clue-nya itu bukan harus dibicarakan, tapi harus diperagakan. Jadi impersonate. Jadi jatuhnya lebih ke impersonate. Nanti akan ada 3 kesempatan untuk menjawab dan siapapun itu nanti yang kalah akan mandi di gedung bawah. Ayo gimana nih pemainnya siapa? Pemain yang musim ini. Full time. Gimana pemainnya yang mana? Pemainnya Pemainnya musim ini. Okay. Pemainnya musim ini. Boleh. Jadi yang udah megang spidol dulu siapa nih? Gua ya. Drew, jangan beliau ya, Drew. Oke, Jangan kita terlalu bakal gampang. Kita pikirin yang sama nama kan? yang kita tulis di sini adalah pemain IPL musim ini. Gantian dulu dari Gua ya. Siapa yang mau main duluan? Karena spidolnya ada di Andrew, mungkin Andrew yang gua dulu duluan ya. Enggak, berarti kita yang main duluan karena kan dia ngasih Kan soal. gua yang kasih Oh iya, benar. Kita merem dulu ya. Kita merem dulu ya. Nanti kasihnya ke Dava berarti ya. Iya. Udah nulis nanti kasih ke kamera ya Andrew ya. Oke. Lu gini deh. Ya boleh. Dulu. 2 kan? Sana dulu. Satu dulu. Gua enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oh iya. Kan gua nanti ini. yang memperkenalkan. Wah, ketiduran nih gue. Oke. Waduh. So easy, bro. Aduh. Harusnya lu tahu sih, Fe. Udah nih. Udah. Enggak sih. Udah boleh balik badan belum? Enggak sih. Ketebak ini. Ini namanya nih. Enggak sih. Namanya nih. Tebak, Drew. Ini namanya. Udah. Oke. Bakal gue peragain ya. Ya. Langsung. Berarti gua di sana ya. Ya. Ini gue udah boleh balik badan nih. Lu di situ aja. Hah? Lu di situ aja. Oh. Enggak balik badan aja ya? Sini kan gua. Tutup. Oh, enggak usah katanya. Enggak usah balik badan aja. Ah, kan. Aduh. Dari sini. Oke, gua peragain dari sini ya. Boleh. So. Ribet juga nih kayaknya nih. Kalau lu sama, harusnya lu tahu sih. Apa? Ah. Aduh, gue lupa banget anjing itu siapa? Gila lu. Gue lupa banget. Mau salah. Dulu satu kesempatan, Drew. Langsung nembak dia, Drew. Ini mah. Bikin panik aja dulu. Iya. Satu poin buat kita. untuk kita. Let's go. Artinya sekarang giliran. Tenang, kita comeback. Lo udah, Bisa. lo boleh kasih dah. Mau siapa nih nebak? Kita bisa diskusi Gua berarti. dulu ya. dulu ya. Oke. Berarti gua ngasihnya ke gua. Berarti yang merem adalah Rizal yang Rizal merem. merem. Zal, merem dulu Zal. Bukannya Iya. Ya nampak tadi Rizal soalnya. Jadi Andrew yang bakal ngasih clue-nya. Enggak, kebalik. Andrew yang bakal gua yang bakal ini. Oh, lu mau duluan? Lu mau Oh, lu mau nebak duluan? duluan? Gua nebak duluan. Buruan. Ini banyak debat ya itu nanti. Udah gua merem dah. Ayo, merem ayo. Bisa, Jal. Oke. Belum, Zal. Belum. Zal. Gua bakal nunjukin kamera. Ini dia nama pemainnya. Ini agak susah sih impersonate-nya gimana. Ya, kata Jal, lu kalau nggak tahu kebangetan Oke. sih, Jal. Mainkan Untuk Andrew.
Boleh langsung Oke. aja. Langsung Diumpetin ya. Boleh ya. Oke ya. 3 kesempatan. Kesempatan pertama. Kesempatan pertama. Duduk aja duduk nanti. aja. Oke. Kesempatan pertama Ikutin. 10 detik nanti ya. Tiap gaya ya. Lu bisa. Oke. Buset. Tiap gaya 10 detik berarti ya. 2 detik Oke. nih. 10 detik dimulai dari sekarang. Marcus Rashford. Iya. Ini baru. Ini baru. Ini baru. Ya mungkin level 1 kita coba-coba Iya. dulu ya. Kasih yang muda dulu ya. Spinos. Sekarang Lanjut, gini lanjut. Rizal. Gue yang nebak berarti. Gue yang nebak. Enggak boleh. Gue yang nebak. Dava boleh merem dulu. Gue madep sini. Dava boleh merem dulu. Yang susah-susah tuh. Ntar kalau lu susah gue balas yang susah Jangan nih. yang itu, Jal. Jangan yang itu Jangan pasti. yang itu. Ini karena perdebatannya susah nih gayanya nih nantinya nih. Ayo Rizal kira-kira nulis siapa nih jebret tim nih? Pemain ini Nottingham Forest. Langsung aja Zal, langsung aja Zal. Waduh, aduh, gimana itu ya? Wah ini Kamera. Bingung juga sih. Oke. Aduh. Ya. Udah? Padahal dia fans itu ya. Harusnya sih. Iya, bisa tapi ya. masalahnya gue gak bisa meragain. Ayo, Dav, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Apa? Gak bisa ini. Gak mungkin bisa. Berat sih. Ini pemain penting. Si gampang. Keluhnya si Curtis gampang Jones. nih. Waduh. Salah, satu. Clue kedua, Dav. Ini harusnya lu tahu, Dav. Si Diego gampang. Jota. Iya. Udah. Dia membaca udah kasih gol seperti ya. Pertama suka cedera, yang kedua suka main FIFA. Nah, itu dia Diego Gue tuh Jota. kenapa tadi nebak itu karena apa namanya waktu lawan MU Curtis Jones yang Iya. Ronaldo. Masih ditendang. Let's go. Tantrum. Go. Lanjut. Sekarang Oke. artinya berarti lu yang nebak. Andrew yang merem. Andrew boleh ngadep ke sana dulu. Siapa? Aduh, dia dua bener nih, Indro. Kampret ini, Indro. Kayaknya dapat ini ya. Kita dapat info tadi gimana tuh dari Bang Abrar. Gimana Bang tadi Bang? Oke, kalau timnya Rizal nggak bisa jawab langsung kalah. Wah, harusnya tahu sih. Harusnya tahu. Terus gue cek dulu. Emang ada selebrasinya tuh? Ya, itu bisa Ya kan dicari nggak harus sendiri. selebrasi. Gak boleh googling. Ayo. Jangan yang bener, Itu Jal. masih bisa ditebak. Masih Tutup bisa. dulu. Kita tutup dulu ya. Oke, Karena- bisa boleh. Karena Berarti ini kalau Andrew salah berarti Rizal dan juga Andrew yang akan mendapatkan hukuman ya? Iya. Berdua emang. Berdua. Ya berdua lah. Berdua. Ayo. Masih Ya kita langsung ya. Clue pertama 10 detik dimulai dari sekarang. Selebrasinya nggak ada nih, gua iniin aja nih. Ya, nggak boleh ngomong. Aduh. 4, 3, Percobaan pertama. 2, 1. Ahmad Diallo. Terat. Terat. Bisa. Oke. Satu lagi, Yang kedua. kasih 2 kesempatan nih. Aduh. 2. Lima, 4, 3, Kan dia. 2, 1. Main lu bukan sih? Terat. Yang terakhir. Oke, Ayo. Satu lagi terakhir. Ayo. 10, Biasanya kita menang sih karena kan 9, 2 itu udah masih berlaku ya. 8, 7, 6, Aduh, gua anjing. 5, 4, 3, 2, Itu dia. 1. Boleh kita. Boleh kita salah di awal. Terbang, Itu bro. adalah Mas Rawi. Dari tadi ini soalnya dari tadi kita bahas Mas Rawi kan. Betul, makanya gua coba kasih. Iya. Aduh, ternyata sayang sekali. Sholat kalau Kagak enggak ada Dia kan selebrasi. Islam. Dia Islam. Jarang golin. pakai siapa yang sholat? Oke, nanti konten tersebut bisa Jebret Tim tonton langsung aja di Instagram dari Jebret Media. Yo, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Andrew yang baru pertama kali langsung dihukum ya.
Dari kemarin gue seneng nih games kayak gini Rizal dukung terus. Games yang begini nih. Oke, kita ketemu lagi di DPI Muda berikutnya. Bye bye.